Saya pernah ditanya oleh seorang VTuber, "Prof, cara dapat duit cepat di VTuber itu gimana ya?" Kalau dipecandain join VTube kan udah basi lah ya. Jadi saya seriusin jawabnya begini. Jadi VTuber itu umumnya lama dapat duitnya. Kalau mau cepet, jadi supporter VTuber seperti ilustrator, rigger, mixer, video editor, manager, dan sebagainya. Orang di belakang layar. Secara pengamatan saya, VTuber yang sudah bisa monetisasi itu cenderung lama, terutama bagi yang indie. Jika patokannya adalah balik modal, contohnya, sudahkah para VTuber balik modal ketika menjadi VTuber? Saya kira hanya segelintir orang saja. Meski yang terlihat VTuber agensi penuh dengan super chat, donasi, bahkan merchandise, mereka bejibun sana sini, tapi bisa dilihat siapa mereka. Sudah besar duluankah? Bahkan mereka saja modal untuk merekrut satu talent bisa jadi 5-10 kali lipat dari modal VTuber yang indie. Terlihat monetisasi lancar, tapi modalnya juga tidak sedikit. Dan jika VTuber indie itu modalnya besar dan seringnya itu monetisasi tidak lancar sehingga mencapai balik modal pun sulit. Dan nyambung ke secara pengalaman pribadi, saya pun mendapatkan monetisasi dari VTuber cenderung lama. Dan jika patokannya sama, yaitu balik modal, saya hitung belum balik modal, malah terus mengeluarkan modal yang sifatnya terus menerus seperti listrik, wifi, dan sebagainya. Belum lagi waktu kan. Karena cenderung lama mendapatkan duit ketika jadi VTuber, maka jika kamu yang inginnya masih mencari cepat duit, saya sarankan cobalah jadi supporter VTuber atau saya biasa sebut dengan creative freelancer, seorang pekerja kreatif yang status kerjanya secara lepas. Sesuai yang sudah disebutkan, creative freelancer ini tidak sedikit yang posisinya dibutuhkan. Yang pertama adalah ilustrator. Seorang VTuber agar dia menjadi VTuber yaitu memiliki original karakter. Jika seorang VTuber tidak memiliki kemampuan membuat atau menggambar ilustrasi suatu karakter, maka solusinya adalah melakukan komisi kepada para ilustrator, bukan? Sehingga peran ilustrator menjadi sangat penting di komunitas VTuber. Selain dari ilustrator secara digital 2D, ada pula seorang desainer 3D model sebagai alternatifnya. Yang bahkan 3D ini selain mendapatkan desain karakter juga sekaligus menggerakkan karakter tersebut yang biasa disebut dengan rigging. Rigging yang populer di kalangan komunitas VTuber yaitu Live 2D rigger. Saat ini rigger menjadi seorang yang dibutuhkan karena lebih diminati oleh para VTuber yang mana ingin menggerakkan ilustrasi 2D-nya. Sehingga Live 2D rigger menjadi peran penting dalam menghidupkan suatu original karakter. Biaya para ilustrator, desainer, dan rigger ini tidaklah murah karena mereka telah belajar tidak mudah dan cepat untuk mendalami itu semua. Apalagi jika seorang ilustrator bisa melakukan rigging juga, maka biaya untuk menyewa jasa mereka pun menjadi double. Belum lagi membahas tentang hak cipta dan ide sebagai nilai tambah, maka tak heran jasa mereka sangat dibutuhkan pun tidak murah. Selain tiga posisi tersebut, ada pula sektor desain grafis untuk membuat suatu gambar promosi hingga overlay live streaming untuk memperindah tampilan pada saat membuat suatu konten. Bisa pula dibutuhkan ilustrator background yang fokusnya untuk menggambar ilustrasi lanskap. Belum lagi peran video editor yang membuat suatu video klip atau cover video. Dan seorang mixer atau sound engineer untuk membuat atau mengedit suara para VTuber mengcover suatu musik bahkan background musik secara original tentunya. Yang lebih advance lagi misalkan dibutuhkan posisi UI UX designer, website designer, teknisi IT dan sebagainya. Itu akan sangat membantu ketika kamu sudah mulai di tingkat lanjut. Itu dari segi kreatif freelancernya. Di sisi lain ada pula dari segi manajerial. Posisi manajer, administrator, project leader, dan posisi-posisi manajemen lainnya pun bisa menghasilkan duit juga. Semua posisi yang saya sebutkan itu merupakan anggota dari ekosistem komunitas VTuber yang mana saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Tak terkecuali jika membahas income, mereka pun semuanya sama berpotensi untuk mendapatkan income meski bukan menjadi VTuber melainkan supporter VTuber. Dan mereka memiliki skill sesuai bidangnya yang akhirnya mendapatkan duit. Kembali ke menjadi VTuber yang nyari cepat duit.
Barangkali saya sarankan kamu untuk masuk agensi. Selain dari tadi, kalau memang tidak meminat menjadi VTuber, supporter VTuber, karena kamu lihat sendiri bahwa para VTuber agensi terlihat lebih cair, ya, lebih cuan daripada yang indie, bukan? Maka coba saja. Namun ingat, kamu akan bertarung dengan calon peserta agensi lainnya juga. Penjelasan untuk bagaimana masuk agensi mungkin kita bahas lebih detail nanti. Tapi yang jelas, kamu benar-benar harus mempersiapkan diri kalau mau masuk agensi. Karena masuk agensi tidak senikmat apa yang kamu lihat di depan layar saja. Jika tidak masuk agensi, ya sudah, maka ngindi saja. Dan menjadi VTuber independen yang tidak memiliki keterikatan dengan apapun. Pun mau tidak mau, kamu harus bertarung dengan diri sendiri. Mengapa? Karena jika tujuannya untuk mendapatkan duit cepat, maka kamu pun harus menjemputnya secara cepat dan tepat agar tujuan yang kamu inginkan secara cepat itu segera tercapai. Itu logika yang mudah, kan? Maka jika bahas tentang probabilitas atau peluang agar kamu cepat dapat duit, saya akan jawab sangat memungkinkan. Tapi dari pembahasan kali ini, esensinya adalah seberapa kamu bisa menukar nilaimu dengan duit yang kamu tujukan. Para VTuber agensi atau racing indie sekalipun yang sudah dapat monetisasi, mereka itu telah menukar nilai mereka sepadan dengan penerimaannya. Berlaku juga dengan menjadi supporter VTuber. Mereka pun menukar nilai diri mereka dengan apa? Dengan skill dan pengalaman mereka. Tergiur orang lain itu oke saja, tapi paham dari mana mereka dapat duit itu lebih utama, agar kamu lebih bijak dan bisa menentukan langkah untuk menjemputnya. Kalaupun masih ngotot emang butuh duit tapi tetap ingin jalur berkarya, antara pilihan jadi VTuber atau supporter, maka saya sarankan, saya rekomendasikan jadilah supporter VTuber saja. Meski kamu harus sadar betul bahwa akan banyak saingan yang tidak sedikit, mulai dari para veteran yang jago hingga apprentice yang tekun. Tapi setidaknya kemungkinannya sedikit lebih besar daripada menunggu didonasi orang lain. Pesan saya, tidak semua orang cocok bekerja di depan seperti VTuber. Dan tidak semua orang pula cocok bekerja di belakang menjadi supporter VTuber. Ketahuilah, pahamilah, dan analisalah dirimu lebih dalam. Potensi apa saja yang kamu bisa kembangkan hingga mampu menjawab kebutuhanmu itu. Jadi, apakah kamu sudah memantaskan diri untuk menjemput duit yang kamu harap dan inginkan itu? Lantas, apa yang akan kamu tukarkan? Jawabannya ada pada dirimu sendiri. Tetaplah semangat berkarya kawan, keep learning.